Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Indriani. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran Reguler 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Pertanyaan yang ketiga yaitu paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Jawabannya adalah adu kreatif dan strategi pembisnis muda bertahan di tengah pandemi beragam. Penyesuaian bisnis ditempuh para pengusaha muda untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat mereka harus lebih kreatif dan inovatif mempertahankan bisnis. Contohnya, CEO for Coffee Elisa Suteja. CEO for Coffee Elisa Suteja mengatakan sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan FOR berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis FOR bergantung pada layanan antar. FOR juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, FOR membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan FOR melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya penjualan FOR juga didukung oleh penjualan di toko. CEO founder Berdaya Krui, Ade Safrina mengatakan pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemah selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi oleh 90% warga negara asing atau WNA, terutama dari Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. CEO Citibank Battara Sianturi mengatakan pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Menurutnya, hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia. Pada tahun 2019, lebih dari 1.300 startup tumbuh. 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Oleh karena itu, Citi Foundation bergabung dengan United Nations Development Program untuk membentuk Youth Co-Lab. Program ini dilakukan untuk berdayakan dan berinvestasi pada kaum muda. Jadi akan mempercepat implementasi SDGs kewirausahaan. Jejaring wirausaha muda jadi penyelamat selama pandemi. Banyak dari wirausaha muda memanfaatkan jaringan di antara mereka untuk saling membantu dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro dan menengah kecil atau UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM digawangi wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Hal itu tergambar dari survei dilakukan UNDP untuk memotret bagaimana virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, 21% mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat pandemi COVID-19. Sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 80% atau lebih. Parahnya lagi, hampir semua wirausaha muda sampai 91% tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal, baik itu LSM, pihak swasta maupun pemerintah. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausahawan muda untuk membangun kemitraan antara pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.